Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kajian matematika yang senantiasa membahas seputar materi dan contoh soal matematika. Untuk video pembelajaran kali ini, saya akan membahas beberapa soal yang berkaitan tentang fungsi naik dan fungsi turun, di mana pada video pembelajaran sebelumnya saya sudah bahas dan jelaskan kalian tentang fungsi naik dan fungsi turun. Untuk linknya nanti saya akan taruh di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke video pembahasannya, buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe biar channel ini menjadi lebih berkembang. Sederhana buat kita, bisa saja bermanfaat buat sesama. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan soal ini. Di mana di sini saya sudah tuliskan dua soal yang berkaitan tentang fungsi naik dan fungsi turun. Nah, sekarang kita akan bahas soalnya satu persatu ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1, diketahui f dalam kurung x sama dengan 2/3 x pangkat 3 dikurangi 1/2 x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 1/6. Jika g dalam kurung x sama dengan f dalam kurung 1 min x, fungsi g naik pada selang A min 2 kurang dari X kurang dari 1/2. Pilihan B min 2 kurang dari X kurang dari negatif 1/2. Pilihan C negatif 1 kurang dari X kurang dari 3/2. Pilihan D negatif 3/2 kurang dari X kurang dari 1. Pilihan E negatif 1/2 kurang dari X kurang dari 2. Oke, sekarang kita akan bahas soal nomor 1. Jadi yang diketahui dari soal ini adalah fungsi fx. Fungsi fx-nya yang diketahui dari soal. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah fungsi g-nya. Tetapi fungsi g itu sama dengan f dalam kurung 1 min x. Sedangkan di sini f dalam kurung x. Nah, jadi nanti kita akan cari dulu fungsi gx-nya. Dari soal bahwasanya fungsi gx itu g dalam kurung x sama dengan f dalam kurung 1 min x. Oke. Jadi gini. Kalau di dalam kurungnya 1 min x, maka secara otomatis nanti semua variabel x, nih ya, semua variabel x yang saya lingkari ini, kalian harus ganti dengan 1 min x. Sehingga ini nanti menjadi sama dengan 2/3 dalam kurung 1 min x tutup kurung pangkat 3. Karena x ini diganti dengan 1 min x dikurangi 1/2. Di sini ada juga x. Nah, maka x yang di sini kalian harus ganti dengan 1 min x. Buka kurung 1 min x tutup kurung pangkat 2 dikurangi 3. Nah, di sini juga ada x. Nanti x yang di sini kalian ganti dengan 1 min x. 1 min x ditambah 1/6. Nah, maka ini yang sebagai fungsi gx-nya. Kalau kita sudah dapatkan fungsi gx-nya, nanti kita harus cari turunan pertama dari fungsi gx.
Nah, nanti maka ini menjadi G aksen X itu sama dengan, nah ingat ini bentuknya itu nanti kita akan gunakan aturan rantai ya. Jadi cara untuk mencari turunan pertama dari 2/3 dalam kurung 1 min X pangkat 3 itu adalah pangkat ini, pangkatnya 3 dikalikan ke depan, maka ini menjadi 3 dikali 2/3, kemudian pangkatnya kurangi 1 min X pangkat 2 dikali, nah turunan dari 1 itu 0, turunan dari negatif X itu adalah negatif, ya negatif 1. Oke, sekarang kita lanjut dari yang ini. Cara untuk mencari turunan pertamanya sama, jadi pangkatnya dulu 2 dikalikan 1/2, kemudian pangkat yang di sini kurangi 1, sehingga di sini 1 min X tutup kurung. Nah, kemudian turunan dari 1 kan 0, turunan dari negatif X adalah negatif 1. Nah, kemudian yang ini sama dengan negatif 3, turunan dari 1 min X itu adalah negatif 1, ditambah turunan dari 1/6 itu adalah 0, karena dia merupakan konstanta. Nah, maka kita sederhanakan ini di aksen X nya, nanti kita sederhanakan. Cara menyederhanakan ini, 3 ini kan bisa dicoret, 3 dibagi 3 kan 1. Nah, kemudian 2 dikalikan ke negatif 1 dulu. 2 dikalikan ke negatif 1 hasilnya negatif 2. Oke. Kemudian buka kurung 1 min X pangkat 2. Nah, ini negatif dikalikan ke negatif kan hasilnya positif. 2 dikalikan ke setengah berapa? Ini kan bisa dicoret juga. Sisanya adalah 1 min X. Oke. Nah, kemudian di sini min 3 dikalikan ke min 1 hasilnya plus 3. Nah, jadi G aksen X-nya, G aksen X ini adalah turunan pertama dari fungsi Gx-nya itu adalah min 2 dikalikan 1 min X pangkat 2 ditambah 1 min X ditambah 3. Nah, kalau kita sudah mendapatkan turunan pertamanya, nanti kita lihat soalnya itu apakah yang ditanyakan fungsi naik atau fungsi turun. Karena di sini pertanyaan dari soal ini adalah fungsi G naik. Nah, maka kita harus cari syarat fungsi dikatakan naik di sini. Syarat fungsi naik. Nah, di mana pada video pembelajaran sebelumnya saya sudah jelaskan syarat fungsi naik itu adalah G aksen X lebih besar daripada 0. Nah, jadi G aksen X lebih besar daripada 0. Nah, sekarang kita di sini, karena di sini masih dalam bentuk kurung, maka nanti kita bisa misalkan gini. Misalkan A itu sama dengan 1 min X ya. Nah, kalau kita misalkan A-nya adalah 1 min X, maka secara otomatis G aksen X
lebih besar daripada 0, maka dia nanti kita gantikan 1 min X ini dengan A. Maka dia menjadi seperti ini, min 2A kuadrat ditambah, di sini ada 1 min X, kita gantikan dengan A, ditambah A ditambah 3 lebih besar daripada 0. Nah, sekarang kita cari ini. Nanti kita cari apa namanya faktornya. Nanti kita cari. Nah, karena di sini masih negatif, kita bisa kalikan negatif ini agar hilang, itu kita kalikan di sini, kalikan dengan negatif 1. Nah, kita kalikan ya. Maka di sini negatif dikalikan negatif hasilnya positif 2A kuadrat. Negatif dikalikan positif hasilnya negatif A. Negatif dikalikan positif hasilnya negatif 3. Karena kita kalikan dengan negatif, maka tanda pertidaksamaan ini dia berubah. Yang awalnya lebih besar, maka nanti kita ubah dia menjadi lebih kecil. Nah, kalau kita sudah dapatkan bentuk yang seperti ini, maka nanti kita bisa buat faktornya. Faktornya itu akan menjadi seperti ini. A lebih kecil, ini lebih kecil, karena tandanya kurang dari ya, maka di sini lebih kecil, di sini lebih kecil. Angka berapa di sini yang memenuhi? Maka di sini yang memenuhi itu adalah, kita cari faktornya di sini 2A, kemudian di sini A, kemudian di sini itu adalah 1, di sini adalah 3. Maka di sini karena di sini min, berarti di sini plus. Berarti faktornya itu adalah 3/2 dan min 1. Berarti di sini min 1 dan 3/2. Nah, nilai A ini kan kita tadi sudah misalkan bahwasanya A itu adalah 1 min X. Sekarang kita masukkan ke sini. Maka di sini menjadi min 1 kurang dari 1 min X kurang dari 3/2. Kemudian pindahkan satunya ke sini, maka dia menjadi min 2 kurang dari negatif X kurang dari 3/2 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 1/2. Kalikan dengan negatif 1. Kalikan negatif 1. Maka ini kalau dikalikan negatif 1, maka ini menjadi 2. Nah, tandanya berubah menjadi lebih dari, negatif dikalikan negatif hasilnya positif. Nah, ini negatif dikalikan setengah, maka hasilnya adalah negatif 1/2. Ini juga berubah tandanya. Nah, di dalam interval itu tidak ada bentuk yang seperti ini. Maka nanti kalian bisa balik dia. Maka dia menjadi seperti ini. Min setengah kurang dari X kurang dari 2. Jadi jawaban yang benar dari sini adalah pilihan yang B. Jadi kesimpulannya, fungsi G itu akan naik pada selang min setengah kurang dari X kurang dari 2. Nah, beginilah caranya kita untuk mencari interval atau selang fungsi naik ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Nomor 1 bisa dipahami kan? Oke. Sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini bunyinya seperti ini.
fungsi f dalam kurung x sama dengan x pangkat 3 ditambah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Turun hanya pada interval 2/3 kurang dari x kurang dari 8. Nilai a tambah b sama dengan A 29, B 16, C 3, D negatif 13, E negatif 16. Oke, sekarang kita telaah soalnya ya. Di sini ada fungsi fx di mana koefisien dari x pangkat 2 ini A. Sedangkan koefisien dari x itu adalah B. Sedangkan konstantanya adalah C. Dia turun pada interval 2/3 kurang dari X kurang dari 8. Artinya gini. Sekarang kita jawab soal ini ya. Nah, jadi fungsi fx ini, fungsi fx itu dia turun hanya pada interval 2/3 kurang dari X kurang dari 8. Jadi fungsi fx turun pada interval 2/3 kurang dari X kurang dari 8. Nah, maka fungsi fx ini dia akan naik hanya X-nya kurang dari 2/3 atau X-nya lebih dari 8. Jadi fungsi fx itu akan naik di interval X kurang dari 2/3 atau X lebih besar dari 8. Kemudian ada namanya fungsi fx. Itu dia stasioner. Maksud dari stasioner di sini adalah keadaan di mana fungsi itu tidak turun dan tidak naik. Itu artinya stasioner ya. Dia artinya diam. Nah, jadi fungsi fx itu stasioner pada interval jika x-nya sama dengan f aksen x-nya itu sama dengan 0. Jadi fungsi fx ini dia akan stasioner jika f aksen x sama dengan 0. Jadi nanti kita cari dulu f aksen x-nya dari fungsi fx yang diketahui di dalam soal. Berarti stasionernya itu fungsi fx ini akan stasioner jika f aksen x sama dengan 0, atau di sini dia di interval kapan dia stasioner itu pada saat X sama dengan 2/3 dan pada saat X sama dengan 8. Jadi pada saat X sama dengan 2/3 maka fungsi fx ini dia tidak turun dan tidak naik, artinya dia diam. Begitupun pada saat nilai X-nya sama dengan 8 maka fungsi fx ini juga dia stasioner, dia diam. Dia tidak naik dan tidak juga turun. Nah, kalau kita sudah mendapatkan interval dari fungsi stasionernya itu pada saat X sama dengan 2/3 dan X sama dengan 8, nanti kita cari f aksennya. Maka di sini f aksen X turunan pertama dari 3x pangkat 3 itu sama dengan 3x pangkat 2. Nah, bagi yang belum tahu dari mana dapat 3x pangkat 2, caranya gini, koefisien dari x pangkat 3 itu 1. 3 kali 1, 3. Pangkatnya kurangi 1. Sehingga di sini pangkat 2. Begitupun dengan yang ini. Cara mencari turunan pertamanya, 2 dikalikan ke A. Maka hasilnya adalah 2
A. Pangkatnya kurangi 1. Maka di sini sisanya X. Ditambah turunan pertama dari DX. Karena X-nya pangkat 1, buang saja X-nya. Maka turunan pertamanya adalah B. Turunan dari C ini adalah suatu konstanta. Jadi turunan pertamanya adalah 0. Jadi kita nggak perlu tulis ini ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan turunan pertama dari fungsi fx, nanti kita masukkan nilai stasionernya pada turunan pertama. Nah, jadi nanti di sini kita substitusi X sama dengan 2/3 ke F aksen X. Kita substitusikan. F aksen X-nya itu nilainya 0. Sehingga di sini 0 sama dengan 3. Nah, di sini ada X. X-nya kalian ganti dengan 2/3. Maka ini menjadi 2/3 pangkat 2 ditambah 2A. Nah, di sini ada X. Kalian ganti dengan 2/3. Dikalikan 2/3 ditambah B. Oke, maka ini kita sederhanakan. 0 sama dengan 3. 2/3 pangkat 2 itu nilainya adalah 4/9. Nah, ditambah 2A dikalikan 2/3 nilainya adalah 4A/3 ditambah B. Sudah? Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan. Maka ini kita bisa coret. Ini sisanya 3. Maka di sini kita dapatkan 0 sama dengan, di sini sisanya 3, maka di sini 4/3 ditambah 4A/3 ditambah B. Masih ingat cara menyederhanakannya kan? Oke, sekarang ini kan karena penyebutnya sama, kita bisa tulis satu kali. Maka sisanya 0 sama dengan 4 ditambah 4A/3 ditambah. Nah, ini kan bentuknya bukan pecahan. Kita jadikan dia bentuk pecahan, maka di sini 1. Agar penyebutnya sama, maka di sini kita kalikan pembilangnya dengan 3, penyebutnya dengan 3. Sisanya 3B/3. Sama kan? Maka ini 0 sama dengan 4 ditambah 4A ditambah 3B/3. Oke, maka nanti kita dapat 0 sama dengan, ini kan 3-nya dikalikan 0, 3 kali 0, 0. 4 ditambah 4A ditambah 3B. 4-nya pindah, min 4 sama dengan 4A ditambah 3B. Nah, di sini kita dapat persamaan 1. Nah, kemudian sekarang kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 8 ke F aksen X. Ditulis di sini substitusi X sama dengan 8 ke F aksen X. Oke, maka di sini kita dapat 0 sama dengan 3. Nah, di sini ada X. Tadi kita sudah ganti dengan 2/3. Sekarang kita ganti X-nya dengan 8. Maka di sini jadi 8 pangkat 2 ditambah 2 dikalikan A. Di sini ada X. X-nya kalian ganti dengan 8. Dalam kurung 8 ditambah B.
Maka di sini kita dapat 0 sama dengan 3, 8 pangkat 2 itu 64. Ditambah 2A dikalikan 8, hasilnya 16A. Ditambah B. Nah, 3 dikalikan 64 itu hasilnya adalah 192. Ditambah 16A ditambah B. Di sini 0, ini kan pindah ruas, maka ini negatif 192 sama dengan 16A ditambah B. Nah, di sini kita dapat persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini nanti kita bisa eliminasi. Masih ingat pelajaran SMP sistem persamaan linear 2 variabel? Untuk menyelesaikannya itu kita bisa menggunakan metode substitusi atau kita bisa menggunakan metode eliminasi atau juga kita bisa metode gabungan. Oke, sekarang kita pakai eliminasi dulu ya. Kita eliminasi B dari persamaan 1 dan 2. Sekarang kita lihat. Persamaan satunya itu 4A ditambah 3B sama dengan negatif 4. Oke. Kemudian persamaan keduanya 16A ditambah B sama dengan negatif 192. Nah, ingat ini koefisiennya kan 1. Nah, dia kan belum sama, jadi kita tidak bisa langsung kurangi, sehingga di sini nanti kita kalikan. Di sini kita kali berapa? Tinggal dibalik. Kalau di sini 31, maka nanti kita kalikan 1. Di sini kita kali 3. Agar nanti koefisien dari B-nya bisa sama. Maka kita dapat 1 dikalikan 4A, hasilnya 4A. 1 dikalikan 3B, hasilnya 3B. 1 dikalikan negatif 4, hasilnya negatif 4. Sekarang 3. 3 dikalikan 16A, hasilnya adalah 48A. 3 dikalikan 1B ditambah 3B sama dengan 3 dikalikan 192. Nah, sekarang kita orek-orek 192 dikali 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 9, 7. Simpan 2. 3 kali 1, 3. Tambah simpanannya jadi 5. Berarti negatif 576. Sekarang ini baru kita kurangi. 48A dikurangi 4A, hasilnya adalah 44A. 3B dikurangi 3B 0 ya, maka ini habis. Kemudian sama dengan negatif 576 dikurangi min 4, maka hasilnya adalah negatif 572. Ini kan nilai dari 44A, maka A sama dengan berapa nilai A nya? 576 572 dibagi 44, maka nilai A nya itu adalah negatif 13 ya. Berarti di sini kita dapat bahwasanya nilai A nya itu adalah negatif 13.
Nah, kalau kita sudah mendapatkan nilai A-nya sama dengan 13, nanti kita pakai metode substitusi. Nanti di sini substitusi A sama dengan negatif 13 ke persamaan 1. Kenapa pilih 1? Karena kita lihat angkanya kecil-kecil ya. Kalau kalian mau substitusikan ke persamaan 2 juga boleh, nanti hasilnya pasti akan sama. Oke, kita pilih persamaan 1 ya. Persamaan satunya kita tulis dulu, 4A ditambah 3B sama dengan negatif 4. Nilai A-nya kan negatif 13, berarti 4. Gantikan A ini dengan negatif 13. Dalam kurung negatif 13 ditambah 3B sama dengan negatif 4. 4 dikalikan negatif 13 itu hasilnya negatif 52. Ditambah 3B sama dengan negatif 4. Nah, negatif 52 kalau pindah ruas menjadi positif. Maka di sini 3B sama dengan min 4 ditambah 52. 3B sama dengan 48. B sama dengan 16. Nah, jadi nilai A-nya negatif 13, nilai B-nya 16. Pertanyaan dari soal ini adalah nilai A tambah B. Sekarang kita masukkan di sini. Berarti di sini kita dapat A tambah B itu sama dengan negatif 13 ditambah 16. Maka A tambah B-nya hasilnya 3. Jadi, kalau kita lihat dari opsinya, yang benar di sini adalah pilihan yang C. Nah, bisa dipahami ya. Jadi ini agak panjang caranya, karena ini soal sudah memerlukan yang namanya kemampuan tingkat berpikir yang tinggi ya. Nah, sekian itu dari video penjelasan saya untuk membahas 2 soal yang berkaitan tentang fungsi naik dan fungsi turun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.